Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi dalam rangka pengaji Arema 2 yang minggu yang kemarin itu tidak bisa hadir, tidak bisa mengudara ya, dikarenakan ada suatu ya halangan karena jalannya ditutup yang menuju ke rumah saya itu. Jadi terpaksa minggu yang kemarin itu tidak mengadakan satu pengajian. Ya, sekarang hari ini akan saya bahas surat Al-Ankabut ayat nomor 45. Maka pada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca satu ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawata inna sholawata tanha anil fahsai wal munkari wala dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih. Sebelumnya saudara Hafid tadi baca pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna sholata. Jadi wawu ini jangan dibaca. Inna sholata. Iya. Sholawata. Namun tadi kan baca inna sholawata ya. Iya. Tidak usah dibaca ini. Karena ini tanda jamak daripada sholat ini. Ya. Ya. Nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya jelaskan surat Al-Ankabut ayat 45. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Utlu ini sigot fi'il amr, perintah berarti. Ma uhiya ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad ini ya. Jadi minal kitab ini Al-Qur'an ini. Nah, jadi baca Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran ini ya diwahyukan kepadamu Muhammad. Nah, dibukukan dalam bentuk kitab Al-Quran. Jadi disinilah letaknya amr, perintah bagi siapapun juga. Ya, ini ada penjelasan daripada ayat tadi itu. Di dalam ayat ini terkandung perintah untuk membaca Al-Quran. Ya, awas ya, saya bacakan. Wa fihil amru bitilawati lil Qur'ani. Jadi ayat yang utlu ma uhiya ilaika minal kitabi ini diperintahkan bagi orang-orang muslim ya, untuk membaca Al-Quran. Nah, bitilawati lil Qur'ani. Tala itu baca, sesuai dengan ini. Nah, ya, baca Al-Quran. Berarti wajib itu harus semua yang mengatakan dia muslim ya harus membaca Al-Quran, harus bisa. Kalau enggak
ya berarti menyalahi ayat ini, ya gitu loh. Berarti diwajibkan tuh bagi orang-orang Muslim yang gitu harus membaca Al-Quran. Nah, di dalam baca Al-Quran itu apa terkandung? Muhafadati ala kiroatihi. Jadi menjaga ya dari segi bacaannya. Jadi harus hati-hati bacaannya itu. Kalau minal kitabi ya harus dibaca minal kitabi. Jangan sering-sering dilakukan minal kitab. Hafadho ya, hafadho dijaga ala kiroatihi dari segi bacaannya. Ya seperti Mas Hafid tadi, ina sholawat. Nah ini harusnya jangan dibaca wawunya itu. Nah, itu kan harokatnya ada dua, Iya. yang fathah sama yang tegak. Nah, ini menunjukkan jamak daripada sholat. Ya, jadi gitu. Ya, berarti kan sholat ini kan jamak ya. Berarti banyak sholat. Nah, termasuk sholat 5 waktu itu. Bukan sholawat. Bukan sholawat itu, ya. Nah, gitu ya. Mahafodati, mukhofadoti, dot lah ya, bukan do ini do. Nah, gitu. Nanti perhatikan, pelihara itu dari segi bacaannya. Maaf tadabburi li ayati. Nah ini harus setelah dibaca dan menjaga dari segi bacaannya itu, nah maka harusnya mentadabburi, nah, jadi menghayati apa yang dibaca itu. Akimi sholata umpamanya gitu, ya apa sih berdiri sholat, nah ini menghayati, ayat itu sholat itu. Nah, seperti ini baca kitab, apa yang dibaca waktu itu, surat apa, ayat apa. Nah ini tadabbur istilahnya itu. Dan tafakkuri fi ma'ani, lah ini harus memikirkan dari segi artinya. Nah, jadi baca Al-Quran itu, perintah itu satu, membaca Al-Quran ya, dua, memelihara, menjaga dari segi bacaannya, ketiga, mentadabburi ayat-ayatnya, itu menghayati apa. Nah, okay. Tafakkuri fi ma'ani, memikirkan arti daripada ayat tersebut. Seperti ini, utlu, bacalah ma uhiya ilaika minal kitabi. Ya, baca itu hai Muhammad. Nah, ini ayat ini umum, bukan khusus untuk Rasulullah. Ya betul, ayatnya ini khusus untuk Rasulullah, tapi ayat ini bermakna umum. Jadi siapapun juga orang mukmin yang merasa dirinya muslim ini harus membaca Al-Quran. Bisa dan bisa, harus, tidak ada halangan tuh. Ya, tidak ada. Ini karena sudah, enggak ada. Kenapa sampai itu dikasih akal, dikasih penglihatan, pendengaran? Tidak. Nah, gitu. Tidak mempergunakan apa itu yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi ini perintah betul. Ini amar, utlu. Bacalah. Ya. Satu, menjaga dari segi bacaannya. Jadi segi bacaan bukan terus iya boleh aja, sama itu menjaga lah yang betul itu yang gimana, karena kita ini orang Indonesia, bukan orang Arab ya. Ya memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, tulisan Arab, karena Rasulullah itu kan orang Arab itu. Jadi kalau kita ini ya baca mahafoda
mahafadzoti, jadi pelihara itu dari segi bacaannya. Jadi apa ain ya ain, kof ya kof gitu. Ya, dan tadabbur. Tadabbur itu apa? Ya, menghayati apa yang dibaca itu ayat apa. Ya, seperti ini minal kitab jadi ayat Al-Qur'an. Nah, ya, tafakkuri fi ma'ani, jadi memikirkan dari segi artinya itu. Minal kitab, apa kitab apa ini? Ya, artinya ngerti paham. Karena ini diwahyukan kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya berarti kitab Al-Qur'an. Gitu ya. Saya lanjutkan. Isi daripada Al-Qur'an itu ya salah satunya perintah aqimi sholata. Dirikanlah sholat, ya salah satu ya kita harus sholat, makanya itu setelah membaca kitab Al-Qur'an tahu itu hukum-hukumnya. Nah ini sholat. Apa itu sholat? Inna sholata tanha anil faksailah. Kegunaan daripada sholat itu yaitu sholat 5 waktu itu mencegah tanha anil faksai, mencegah perbuatan yang keji, yang buruk, yang ya wal munkari, dan munkar mengingkari suatu perintah Allah itu. Nah, ini sholat, fungsi daripada sholat itu ya ini tanha anil faksai wal munkar, jadi mencegah perbuatan buruk yang keji ya wal munkar, dan mengingkari adanya Allah itu. Nah, selanjutnya wala dzikrullahi akbaru. Nah, wow ini litartibi aja setelah ayat ini sebelumnya atau selanjutnya. La di sini lamu ibtidak, sungguh zikrullahi, ingat pada Allah itu lebih besar. Nah ini sampai ingat zikrullahi ini sigot ya nakiro mufidah, jadi bisa menjadi mutada dia akbaru isim tabdil otomatis ya menjadi khobar daripada ini. Ya. Lam huruf lam ini dengan harokat fathah ini suatu lam tidak di awal kalimat, berarti dia itu bermakna sungguh benar betul. Ingat pada Allah itu lebih agung. Nah, ingat di sini ya sholat itu paling besar. Ingat pada Allah itu sholat. Karena di dalam sholat ini ada zikir, ada iya. Nah gitu. Jadi wala dzikrullahi akbaru, ingat pada Allah itu lebih agung, lebih besar daripada lain-lainnya. Sedangkan sholat sendiri kan ada zikir, bacaan, ayat Al-Quran. Ya sesuai yang dituntunkan oleh Rasulnya, itu melalui hadis-hadis yang sahih. Jangan mengikuti hadis-hadis yang dhaif atau munkar atau makruh. Yang jelas itu ikutilah hadis-hadis yang sahih. Nah, ini ada, sebelum saya lanjutkan ayatnya itu, ini ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan dari Ibnu Khattab, Umar bin Khattab ya. Ini salah satu sahabat yang paling ya apa yang paling sampai yang paling taat lah setelah Abu Bakar ya. Dia bertanya, Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasulullah. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini Umar bertanya pada Rasulullah, ini maf'ul bih ya.
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini titel daripada Rasulullah itu. Anta allama Taurata. Dia tanya, Umar itu bertanya pada Rasulullah tentang mempelajari kitab Taurat. Nah ini ya, bolehkah kita mempelajari kitab Taurat? Nah, kan. Seakan-akan dia bertanya seperti itu. Umar itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, la tata'allamha wa amana fiha. Nah, gitu ya. Saya selesaikan dulu di sini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la tata'allamha. Lam di sini lam nahi dia, lam nahi ya. Awas. Karena apa? Mimnya ini disukun. Nah, ini berasal wazan tafa'ala. Tafa'ala. Ya karena ini huruf mudhoreknya tak, berarti ini yang bicara ini Rasulullah kepada Umar. Ya. Jangan kamu ya Umar mempelajarinya, mempelajari ini kepada Taurat itu. Kita tidak boleh mempelajari kitab Taurat. Cuma wa amanabiyah, jika percaya dengan Taurat itu kan sesuai dengan itu wa kutubihi. Nah, dan kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab Allah itu yang diturunkan oleh melalui Jibril kepada Rasulnya itu ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, ini salah satu kitab itu namanya Taurat yang diturunkan pada Musa. Nah, itu. Jadi kita ini jangan mempelajari kitab Taurat, ya. Dan cukup kita ini mengimani, percaya bahwa itu kitab Taurat itu berasal dari Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa itu. Ya, jadi kita ini belajar Al-Quran saja belum tete, kadang-kadang ada yang baca keliru, terus kita ini seakan-akan kita mau cari ilmu yang mempelajari ilmu kitab Taurat. Ini katanya Rasulullah jangan, karena ini jangan, berarti itu ada sifat manusianya, itu ada coba-coba. Nah itu ya, nah itu karena Allah itu sudah tahu. Kalau Injil Sama Taurat, Injil, Zabur itu kita cukup untuk iman, percaya kalau itu memang kitabnya yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi, rasul-rasulnya. Nah, itu ya. Jadi jangan mempelajari Al-Quran saja belum kadang-kadang baca ada yang keliru, dia sudah mempelajari kitab Taurat, Injil, Zabur. Kita cukup untuk mempercayai, iman kalau itu kitabnya Allah yang diberikan kepada Rasulnya. Yang perlu itu kita ini utlu ma ukhiya ilaika, baca itu apa yang dibacakan pada Nabi di Al-Quran itu. Nah, di dalam membaca Al-Quran ini di sini peliharalah ya dari segi bacaannya dan tadabbur, ya, menghayati itu ayat-ayat Al-Quran itu dan memikirkan arti daripada ayat yang kamu baca. Ya, jadi ini jangan, katanya Rasulullah itu jangan kamu mempelajari hanya ini kembali ke Taurat itu, apalagi Injil, apalagi Zabur. Nah, itu
Ini kebetulan yang ditanya itu, yang bertanya itu Umar mengenai kitab Taurat. Nah sebetulnya ini umum. Karena apa? Wa amanah, dan imanlah, percayalah. Bihi, ini gembala Taurat itu. Jadi antuk minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Lah itu. Jadi kitab-kitab Allah itu yang berikan pada Rasulnya itu ada 4. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah sedangkan kita ini sebagai umat Islam, ya mempelajari lagi, diperlukan, diwajibkan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Nah itu. Ini ayat ini bagus ini. Ya. Jadi jangan sok-sokan lah. Nah, gitu. Al-Quran, mempelajari Al-Quran saja tidak teteh dari segi bacaan apalagi ya. Terus dia tuh karena ini lelah, ini lanai. Jadi tahu Rasulullah Allah itu tahu sifatnya manusia, seakan-akan mau cari-cari itu. Jangan kamu memperhatikan. Ini kebetulan taknya ini pada Umar, padahal hadis ini umum istilahnya. Wa ta'allamu ma unzila ilaikum. Lah ini pelajarilah apa-apa yang telah diberikan kepada kamu. Ya di Al-Quran. Ini bukan yakin lagi, bukan iman lagi, harus belajar ini. Jadi apa ini? Tanha anil faksa. Nah gitu. Wa ta'allamu, pelajarilah kamu sekalian ma unzila ilaikum, apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu. Jadi pelajari itu Al-Quran sesuai dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Iya. Ya orang ini banyak itu Al-Qurannya, cara membacanya dan cara mengartikan ayat-ayat Al-Quran belum teteh taruh lagi gitu, sudah mempelajari kitab selain daripada yang 3 kitab itu. Ini kena ini, wa ta'allamu, pelajarilah kamu, belajarlah kamu, ma unzila ilaikum, apa-apa yang telah diturunkan kepada ya di Al-Quran, pelajari itu. Ini kewajiban bagi orang Muslim yang mengatakan dia Muslim, ya harus belajar itu, harus paling tidak itu bisa baca lah. Nah gitu. Jangan sekedar baca, nggak tahu-tahu seperti luar biasa. Nah, 1 Al-Quran bisa khatam. Sekali baca bisa khatam sampai 1 hari taruh lagi. Tidak masuk itu. Ya yang tertib mahafaldut. Ya, pelihara itu dari segi cara membacanya yang tartil, yang itu. Kalau sampai lihat itu di apa itu di apa ini koyo apa itu ya murotal itu kan bacaannya bagus ya baik kan. Itu 1 ayat dari segi 1 Al-Quran ya, itu tidak cukup 1 hari, itu tidak cukup. Ini kan ada orang-orang, ya saya enggak, ya berani mengatakan seperti itu karena kita ini sering mendengarkan suatu bacaan khataman Al-Quran. Nggak sampai 1 hari, setengah hari sudah khatam. Itu gimana cara membacanya? Ya, harusnya kita ini berpikir. Bukan saya sok pintar, enggak. Ini loh. Tilawati lil Qur'ani
mahafadoti ala qiraati, pelihara itu dari segi bacaannya, tadabbur, angen-angen lah gitu istilahnya itu, menghayati itu ayat-ayat yang dibaca tadi itu dan memikirkan dari segi artinya. Nah gitu ya, saya lanjutkan. Wallahu ya'lamu ma tasnauna. Wau ini wau halun, padahal Allah itu ya maha mengetahui ma tasna, apa-apa yang kamu lakukan. Jadi selama ini kita ini selalu dipantau oleh Allah. Jangan sok-sokan dari segi bacaan, perbuatan, amalan, gitu ya. Jadi kita ini selalu dipantau oleh Allah. Wallahu, padahal Allah itu dia maha mengetahui matasnauna, apa-apa yang kamu perbuat, lakukan. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang hadisnya itu berasal dari Abu Hurairah. Ini awas ini. Ini berkaitan dengan wala dzikrullahi akbar. Ingat pada Allah. Hadisu an Abi Hurairah. Man dzakaroni fi nafsi dzakartahu fi nafsi. Nah ini ya, man ini mausul, nun ini nun wikoya, sering ini ya ini mutakalim yang diajak bicara ya. Man mausul ya. Siapa yang ingat kepada aku, fi nafsi, nah ini maf'ul bih ya, di dalam dirinya. Umpama saya itu ingat pada Allah ya, kan otomatis kan diri kita ini ingat pada Allah kan ingat gitu ya. Zakartahu fi nafsi, nah maka tak ini apa ini fa'il ya. Nah ini mati, fi'il mati ya. Hu ini maf'ul bih, saya ingat dia ya, fi nafsi. Jadi kalau kita ingat pada Allah, taruh lagi nih baca subhanallah, kan kita ingat mempercayai pada Allah itu Maha Suci. Ini oleh Allah dijawab, ya saya ingat pada diri saya sendiri, katanya Allah. Jadi kalau kita menyebutkan astagfirullah, subhan, itu Allah menjawab itu ya. Jadi jangan, inilah gunanya sampai itu mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya. Waman zakaroni fi milai zakartahu fi malain khairin minhu ya. Siapa yang ingat pada aku di dalam suatu kumpulan ya, otomatis sholat ya, sholat berjamaah ya. Zakartahu, saya ingat pada yang mengingatku dari sekelompok yang lebih baik daripada itu. Hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari, nomor hadisnya 7405. Ini nomor hadisnya Al-Bukhari. Kalau Muslim juz 4, nomor hadisnya 2661. Kalau saya punya Al-Bukhari, coba dilihat hadisnya nomor 7000
405. Kalau di Muslim juznya 4, nomornya hadis itu 2061. Nah, gitu ya. Jadi siapapun juga katanya Allah itu ya, yang ingat kepada aku, kepada dirinya ya, ucapkanlah, umpamanya kita mengucap subhanallah, subhanallah ya, seperti yang zikir-zikir di dalam setelah kita sholat fardu itu ya, ini Allah sendiri mengingat pada dirinya Allah itu. Dan siapa yang mengingatku di dalam suatu kelompok kumpulan itu, dia ingat padaku, maka Allah juga mengingatnya di dalam kelompok yang lebih baik daripadanya. Jadi bukan kita ini mengadakan suatu sholawatan kabar, bukan itu maksudnya. Ya, ingat ya. Sekali lagi saya jelaskan, baca itu Al-Quran ya, pelihara itu dari segi bacaannya dan tadabbur ya, hayati itu ayat-ayatnya dan fahami itu, tafakkuri fi ma'ani, pahami ya. Ingat ini, semua orang yang mengaku dirinya muslim harus bisa membaca Al-Quran, entah itu bacaan alhamdulillahirabbil alamin atau bismillah, itu paling tidak harus tahu itu, mengerti apa yang dibaca itu. Bismillah artinya apa, harokatnya bagaimana, bacaannya. Lebih-lebih surat Al-Fatihah itu harus ya, semuanya itu wajib itu. Cuma paling tidak kita bisa membaca Al-Fatihah dan menghayati ayat-ayatnya dan memikirkan dari segi artinya apa Al-Fatihah. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dari segi pengajian saya ini ada manfaatnya bagi yang saya ngomong ini ya, dan bagi yang mau mengikuti pengajian saya. Dan saya mohon doa sekali lagi, karena saya mendapatkan suatu musibah yang tidak bisa saya atasi kalau tidak ada doa dari yang mau mendengarkan pengajian saya ini. Mudah-mudahan musibah saya ini cepat atau lambat dihilangkan oleh Allah dan diberikan jalan keluar dari musibah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.